Teman-teman bingung kan bagaimana sih keinginan penonton itu di YouTube? Nah, ini cara baru loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mas Pajipa Tutorial. Nah, di sini saya akan membahas yaitu apa sih keinginan penonton di YouTube kita atau di channel kita ya. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti videonya. Nah, di sini bagaimana sih cara mengetahui kemauannya penonton. Nah, maka kalau kita tahu kemauan penonton kita, maka views, subscriber, dan jam tayang itu akan lebih cepat atau lebih efektifnya untuk kita dapatkan. Namun, sayangnya sampai hari ini tidak tahu kebutuhan penonton, nah tidak tahu maunya penonton, maka akan terjadi yaitu kendala besar mencari views, subscriber, dan jam tayang. Nah, solusinya maunya penonton apa sih di channel kita? Yaitu sebenarnya nggak jauh ya dari diri kita. Nah, kita harus tahu nih kemampuannya penonton seperti apa sih. Saya membahas tentang tutorial YouTube. Nah, di sini saya membahas tentang misalnya saya membahas tentang setting-setting banyak tuh atau riset-riset ya. Jam tayang dan subscriber. Nah, itu akan banyak karena itu yang dibutuhkan oleh penonton kita, maka viewsnya rame daripada bahas tentang trik, motivasi-motivasi ya. Contoh lain misalnya deh, misalnya mancing. Nah, kalau buat konten mancing itu kita harus berpikir nih, kebutuhan mancing itu apa sih? Nah, caranya kalau kita maunya penonton, kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton. Nah, dari konten mancing ini misalnya strike-nya kah yang bagus ya kan, atau spot-spotnya kah yang bagus, atau tempat-tempatnya ya. Nah, atau umpannya yang mana yang lebih mereka makan. Nah, seperti itu. Jadi kita cari ya caranya. Nah, itu. Maka di awal video ini harus menarik, yang seru-seru, adegan yang seru-seru ya. Pokoknya disebut yang kerennya istilahnya hooknya lah yang bagus gitu kan. Nah, agar penonton penasaran tuh di menit keberapakah di strike yang seru itu. Kalau konten mancing misalnya dari kalau misalnya dari awal jalan-jalan, misalnya cuma jalan-jalan aja di pinggir-pinggir misalnya sawah atau sungai gitu ya, eee, itu kan sudah 1 menit misalnya, atau masang umpan itu lama ya 2 menit, jadi 3 menit. Nah, sehingga nanti kebutuhan penonton belum terjawab sehingga ditinggalkan video kita. Misalnya konten masak, nah masak ayam pedas misalnya. Nah, di awal ditunjukkan masakan yang sudah jadi, misalnya dicoba, enak sekali nih. Nah, misalnya masakan tadi ya, enak sekali nih, pedasnya nampol, bikin lidah bergoyang. Nah, itu kan seru banget ya, jadi wajib coba nih, pasti ketagihan. Nah, seperti itu awal video kita ya, jadi lebih menarik. Jadi penonton kita itu, eee kayak ada magnetnya gitu loh, pengen menonton video kita selanjutnya. Nah, misalnya konten berkebun ya. Kalau konten berkebun ini tanam semangka misalnya. Nah, tanam semangka ini dalam pot misalnya. Nah, ditunjukkannya di sini ya. Serunya misalnya semangka ini walaupun tanamnya dalam pot, tapi rasanya buahnya setara dengan ditanam di tanah luas. Nah, seperti itu. Nah, ada banyak ya cara-cara yang lain. Pokoknya kita pikirkan dulu lah ide kontennya ya. Nah, maka penonton kita akan betah di video kita. Dengan begitu, views kita akan naik sendiri ya, jam tayang akan bertambah, subscriber kita akan bertambah sendiri. Nah, karena puas dengan konten kita dengan sendirinya mereka akan
menekan tombol subscribe ya. Bisa juga mereka menunggu video kita selanjutnya atau menonton video-video kita sebelumnya. Nah, itulah pentingnya tahu kemauan penonton. Nah, kalau teman-teman mikir videonya untuk memori aja, nggak mikir tentang views, ya santai aja ya. Istilahnya untuk kenang-kenangan ya. Nah, tapi kalau untuk kita mau punya penghasilan, misalnya ke depannya, paling enggak ngejar dulu jam tayangnya ya. Jam tayangnya dan subscribernya untuk monetisasi. Nah, di situ kita lebih berjuang lagi. Nah, mulai dari sekarang ya, kita sebagai pemula, saya juga pemula, untuk di sini saya punya channel juga yang lain ya. Nah, di sini saya tidak melakukan super shop ya, tapi saya belajar untuk buat konten yang lebih bagus. Bagaimana caranya? Saya yaitu menonton di channel-channel besar, misalnya kayak, Om Deddy Corbuzier. Coba lihat tuh, walaupun, kontennya dia tuh 1 jam misalnya atau lebih. Nah, itu, penonton stay di situ ya, betah menonton di sana. Nah, sehingga kita bisa meniru ya bagaimana sih, awal videonya yang menarik, adegan yang menarik yang membuat orang penasaran, di menit ke berapakah ini. Nah, itu ya. Jadi kita jelaskan di tengah-tengah, dan akhirnya juga kita, eee, buat kesimpulan. Nah ya, pokoknya di sini, kesimpulannya yaitu, bagaimana sih penonton itu biar betah eee di video kita, yaitu kita harus tahu kebutuhan atau kemampuannya penonton, yaitu kita lihat, kita upload mana sih yang banyak. Nah, apa sih yang diminati mereka, misalnya kayak di video tutorial, nah misalnya setting-setting itu mereka suka, misalnya buat thumbnail dan pasangnya itu juga mereka suka, misalnya juga itu misalnya secara risetnya kan itu yang mereka butuhkan. Tapi kalau mereka istilah-istilah trik motivasi gitu ada cuma tidak banyak gitu ya. Cuma tetap kita upload terus. Nah, misalnya kayak mancing juga yang mana sih strike-nya yang bagus atau tempat-tempat yang bagus atau spot-spotnya bagus. Nah, kayak juga masak. Nah, yang mana sih yang pas, kita coba itu enak rasanya, bagaimana caranya untuk, mengeluarkan kata-kata biar enak rasanya. Nah, itu ya, itu kita tampilkan di awal video. Nah, itu caranya. Mungkin semoga teman-teman bermanfaat untuk ini semua, dan saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, dan share ke media sosial yang teman-teman punya, dan mohon maaf ya karena saya punya balita, apalagi saya nih subuh ya, pagi lah istilah jam 6 ya. Ini saya buat kontennya karena apa? Anak saya nangis nih yang 7 bulan ya, tapi saya harus berusaha walaupun saya dari rumah ya. Nah, itu teman-teman ayo motivasi ya, mungkin ibu rumah tangga atau yang di sana atau bengkel atau yang sudah lulus sekolah misalnya ya. Ayo kita berjuang ya. Ada peluang kok untuk di YouTube ini. Mungkin itu saja ya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.